anak-anak, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bu Tia dalam pelajaran IPS. Hari ini kita akan mempelajari mengenai potensi sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat di video ini, kalian melihat hutan yang sangat hijau ya. Wow, segar sekali kelihatannya. Nah, hutan ini adalah hutan yang ada di Indonesia. Hutan di Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Wow, cukup banyak ya. Nah, luas hutan yang besar ini saat ini masih banyak dijumpai di daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sedangkan di daerah-daerah lainnya seperti di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi pertanian dan permukiman. Nah, anak-anak, hutan Indonesia itu menyimpan banyak kekayaan flora dan fauna loh. Bahkan diantaranya merupakan spesies endemik atau spesies asli yang banyak ditemukan hanya di Indonesia. Contohnya seperti spesies endemik burung maleo yang hanya ada di Sulawesi. Nah, anak-anak, hutan itu banyak dikenal oleh penduduk kita sebagai sumber kayu loh. Banyak sekali jenis-jenis kayu yang ada di hutan kita. Bahkan diantaranya itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah, secara umum jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kayu keruing, meranti, aktis, yang dihasilkan terutama di Pulau Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, ada kayu jati yang banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga, ada rotan yang banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lalu yang keempat, ada kayu cendana yang banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang kelima, ada kayu rasamala dan akasia yang banyak dihasilkan di Jawa Barat. Nah, anak-anak, kita perlu loh untuk melestarikan hutan yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita merusak dan menjadikannya semua lahan perumahan atau lahan pertanian sehingga hutan yang ada di Indonesia menjadi hilang. Nah, hutan itu memiliki banyak fungsi dan manfaat untuk kehidupan kita. Yang pertama, ia mampu menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau kita tidak mengalami kekeringan. Fungsi yang kedua, hutan menjadi tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, hutan juga mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Fungsi yang keempat, hutan dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi menjadi terkendali. Fungsi yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu potensi sumber daya tambang. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat di dalam video ini bahwa sebenarnya potensi sumber daya tambang yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat melimpah loh. Namun sayangnya sebagian dari potensi tersebut belum dapat dikelola oleh bangsa Indonesia. Nah, mari kita bahas beberapa jenis dan lokasi pertambangan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada minyak bumi dan gas. Nah, anak-anak, minyak bumi dan gas ini merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Namun, sayangnya cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Bahkan ada loh yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan, cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli dan mengimpor dari negara lain. Wah, sayang sekali ya. Nah, hal itu tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Nah, untuk saat ini cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Nah, adapun sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia, kalian dapat melihat pada tabel berikut ini. Oke, yang kedua ada potensi sumber daya tambang batu bara.
Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Nah, batu bara ini digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan loh. Dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga atau memasak, untuk pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Cadangan batu bara di Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia loh. Namun dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Wow, banyak ya. Nah, tambang batu bara ini dapat dijumpai di sejumlah pulau di Indonesia. Yang paling utama itu ada di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Selanjutnya ada potensi sumber daya tambang bauksit. Nah, bauksit ini adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit sangat bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Wow, banyak ya. Nah, bauksit ini ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Potensi sumber daya tambang selanjutnya ada tambang pasir besi. Nah, pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Pegunungan Verbeek, dan Pulau Sebuku. Nah, potensi sumber daya tambang yang terakhir adalah emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Kalian pasti tahu ya perhiasan dari emas, mungkin beberapa kalian juga menggunakan perhiasan dari emas. Berdasarkan data, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 itu mencapai 141.019 ton. Nah, anak-anak, pertambangan emas yang paling terkenal di Indonesia itu berada di Papua, yaitu PT Freeport Timika. Selain itu, tambang emas juga dapat ditemukan di Kalimantan Barat, di Nanggro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Kita sudah melihat bahwa ternyata Indonesia memiliki banyak potensi alam ya, baik potensi dari hutan maupun potensi dari pertambangan. Nah, tugas kita sekarang adalah menjaga alam yang kita miliki, menjaga dan melestarikan semuanya, agar nanti di kemudian hari anak dan cucu kita juga masih bisa melihat hutan, juga masih bisa merasakan hasil tambang, seperti apa yang kita rasakan saat ini. Nah, kalau begitu, kita cukupkan dulu pelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang menurut kalian hal yang tidak dimengerti, kalian boleh langsung bertanya kepada Bu Tia. Kalau begitu, sampai bertemu pada pelajaran IPS di minggu depan. Terima kasih semuanya.